Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali siswa kelas 12. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu merupakan ilmu yang mempelajari teknik perolehan informasi suatu objek tanpa kontak langsung terhadap objek tersebut. Jadi, dalam hal ini, pengamatannya dilakukan dari jarak jauh dan pada ketinggian tertentu. Sehingga prinsip kerja penginderaan jauh yaitu adanya rekaman interaksi antara gelombang elektromagnetik dan objek yang ada di permukaan bumi yang ditangkap oleh sensor. Apa itu sensor? Sensor itu merupakan alat untuk mengindera objek atau mengamati objek. Nah, ini adalah sistem penginderaan jauh pasif. Mengapa sistem ini dinamakan sistem penginderaan jauh pasif? Karena menggunakan sumber utama yaitu tenaga matahari. Jadi mekanismenya dalam penginderaan jauh pasif, sumber tenaga matahari memancarkan radiasinya melalui atmosfer ke objek yang ada di permukaan bumi. Kemudian objek ini akan memantulkan dan memancarkan ke sensor. Lalu sensor akan memproses sehingga menghasilkan data, yaitu data digital dan data visual. Kemudian, untuk data digital itu berupa angka dan data visual berupa gambar. Nah, data visual ini terdiri dari citra dan non-citra. Untuk citra itu gambar 2 dimensi dan non-citra itu gambar 1 dimensi berupa grafik. Kemudian kedua data tersebut yaitu data digital dan data visual diinterpretasikan dulu baru digunakan oleh pengguna data. Jadi dalam hal ini komponen penginderaan jauh yang pertama yaitu sumber tenaga matahari, kemudian atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi, di mana sifat dari atmosfer ini dapat menyerap, memantulkan, atau menghamburkan radiasi sinar matahari tersebut. Objek komponen yang ketiga, maka objek pengamatan bisa berada di atmosfer, bisa berada di litosfer, ataupun di hidrosfer. Sedangkan sensor yaitu bisa berupa kamera, sonar, magnetometer, bisa juga gravimeter, tergantung apa yang akan diamati. Kalau sensor kamera berarti merekam pantulan cahaya dari objek, kemudian kalau sonar itu merekam pantulan gelombang bunyi dalam air, sedangkan magnetometer itu mengukur atau merekam daya magnetis bumi. Jadi fungsinya beda-beda tergantung dari pengamatan apa yang akan dilakukan gitu ya, atau penelitian apa yang akan diukur. Lalu wahana. Nah, wahana ini merupakan tempat untuk meletakkan sensor. Jadi wahananya bisa pesawat udara, bisa satelit,
bisa drone, atau bisa juga balon udara. Sedangkan hasilnya tadi sudah dibahas berupa data digital dan data visual. Untuk data visual itu berupa citra dan non-citra. Sedangkan data digital itu data yang berupa angka-angka. Nah, ini adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sinar matahari. Terdiri dari gelombang elektromagnetik yaitu spektrum tidak tampak seperti sinar kosmos, sinar gamma, sinar X, dan ultraviolet. Kemudian spektrum tampak dan spektrum tidak tampak seperti sinar inframerah, gelombang mikro, gelombang panjang, dan gelombang radio. Untuk yang sering digunakan dalam pengindaan jauh adalah spektrum tampak. Mengapa disebut dengan spektrum tampak? Karena mata manusia bisa menggunakannya untuk melihat benda atau sesuatu ya. Seperti misalnya Anda dapat melihat tayangan yang ada di slide ini, berarti kita menggunakan spektrum tampak gitu ya. Kemudian komponen kedua adalah atmosfer. Nah, atmosfer ini tadi sudah saya sampaikan dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Ada bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi. Nah, inilah yang disebut dengan jendela atmosfer. Atmosfer itu bisa menghalangi pancaran sumber tenaga yang mencapai permukaan bumi. Misalnya ketika kondisi cuaca berawan. Nah, itu bisa menyebabkan sumber tenaga tidak mencapai permukaan bumi. Sehingga ketika proses pemotretan dari atas, misalnya kita menggunakan kamera dengan menggunakan wahana pesawat udara, maka ketika pengamatan dilakukan dan kondisi cuaca berawan, sehingga hasil dari foto udara yang hasil dari foto udara itu tidak bisa maksimal. Artinya ada objek yang tertutupi oleh awan gitu. Nah, ini proses interaksinya antara objek dengan tenaga elektromagnetik. Jadi matahari memancarkan radiasinya ke objek. Nah, atmosfer yang sebagai transmisinya itu akan menghamburkan, akan melewatkan, dan ada yang menyerap gitu ya. Nah, spektrum elektromagnetik yang mencapai permukaan bumi ini ada yang oleh objek dipantulkan ke sensor. Nah, jadi hasil pantulan cahaya dari objek ke sensor itu yang direkam, lalu perekamannya itu akan diproses begitu ya, sehingga menghasilkan data. Kita lanjutkan. Nah, objek komponen berikutnya, objek ini jika memiliki daya pantul yang tinggi atau objek itu memantulkan cahaya, maka hasil pada citra akan terlihat cerah. Sedangkan jika objek itu memiliki daya pantul rendah atau banyak menyerap sinar matahari, maka akan terlihat gelap pada citra. Contohnya adalah permukaan puncak gunung yang tertutup salju akan berdaya pantul tinggi terlihat lebih cerah daripada permukaan puncak gunung yang tertutup lahar dingin. Atau misalnya berupa daratan dan lautan, maka lautan akan tampak gelap, sedangkan daratan akan tampak lebih terang karena daratan banyak memantul
memantulkan sinar, sedangkan lautan itu banyak menyerap sinar, gitu ya. Sensor komponen berikutnya ini terdiri dari sensor fotografik yang merekam objek melalui proses kimiawi dan sensor elektronik yang bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal dan direkam pada pita magnetik serta diproses oleh komputer sehingga menghasilkan data visual. Lalu wahana. Nah, wahana itu media yang digunakan untuk membawa sensor begitu ya. Bisa satelit. Jadi kalau kita ingin mengamati lebih tinggi, maka skop cakupan wilayah yang kita jangkau akan lebih luas seperti itu. Sehingga kita bisa menggunakan satelit. Kemudian bisa ketinggian yang lebih rendah itu bisa menggunakan pesawat udara, atau yang lebih rendah lagi dengan balon udara, bisa juga dengan drone ya. Nah, ini adalah hasil dari pengindaan jauh. Ini contoh dari foto udara alun-alun Kebumen ya. Kita lihat di situ pada tengah-tengah itu ada berupa vegetasi pohon beringin. Kemudian bagian tepinya itu berbentuk mendekati segi 4 ya, dengan sudutnya yang agak oval begitu ya. Nah, itu bagian itu merupakan trotoar untuk pejalan kaki begitu yang ingin mengelilingi alun-alun Kebumen seperti itu. Kita lihat ada bagian yang tampak lebih cerah ya, dan juga ada yang tampak lebih gelap gitu ya. Jadi kalau yang lebih cerah itu berarti banyak memantulkan sinar. Itu bisa kita cari di Google Earth kalau misalnya kalian ingin menyusuri sungai itu mata airnya di mana, kita bisa menggunakan aplikasi Google Earth ya. Nah, ini Sungai Lukulo ya. Kita lihat sungai ini lebih gelap daripada daerah sekitarnya karena sungai ini mengandung air ya, sehingga banyak menyerap sinar. Jadi kalau objek itu banyak mengandung air, maka akan menyerap sinar sehingga pada citra akan tampak gelap. Kalau objek itu sedikit mengandung air, banyak memantulkan sinar, maka akan terlihat lebih cerah gitu. Nah, kita lanjut ke evaluasi. Nomor 1, pengindaan jarak jauh yang menggunakan tenaga matahari disebut dengan A. Sistem pasif, B. Sistem aktif, C. Sistem gelombang makro, D. Sistem gelombang radio, ataukah E. Sistem spektrum. Yang mana? Ya, betul yang A ya. Kita lanjutkan yang kedua. Kamera, ini maksudnya kamera sonar ya, radiometer termasuk ke dalam kelompok A. Pesawat, B. Sensor, C. Satelit, D. Citra, ataukah E. Situs. Jadi kamera di awal sudah disampaikan, kamera itu merupakan alat untuk mengamati objek, sehingga kita pilih yang B. Selanjutnya, objek berupa jalan tampak pada citra berwarna lebih terang daripada sungai karena A. Banyak menyerap sinar, B. Banyak memantulkan sinar, C. Mengandung banyak air, D. Banyak kendaraan yang melintas, ataukah E. Reliefnya curam. Yang kalau jalan itu akan banyak memantulkan sinar karena sedikit mengandung air ya, gitu ya. Demikian ya hasil evaluasinya beberapa. Oh iya, kita lanjutkan yang keempat. Di bawah ini merupakan wahana yang digunakan dalam pengindaan jauh, yaitu pesawat udara, B. Kamera, C. Sonar,
D. Magnetometer atau E. Gravimeter. Wahana tempat untuk meletakkan sensor, itu namanya wahana. Iya, betul ya. Jadi jawabannya adalah A. Pesawat udara. Ya, demikian ya. Demikian penjelasan untuk materi penginderaan jauh. Nah, jika ada yang kurang jelas, bisa menghubungi ya di grup WA kelas geografi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!